Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun alangkah baiknya kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing di rumah kita masing-masing, karena kita akan membaca dan merenungkannya bersama dengan keluarga kita. Dan pada hari ini kita akan bacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing atau di dalam keberadaan kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ketika kami akan membaca dan merenungkannya, kami mohon ampun Tuhan atas salah dan dosa kami, supaya kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersemangat untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini bacaan kita diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Dua ayat saja, saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11 yang menyatakan, kepada orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita pada hari ini adalah berdamai. Memang kalau kita baca temanya secara dalam SBU, Sabda Bina Umat GPIB, memang kata berdamai ini sangat umum. Tetapi kalau kita lihat bacaan Alkitab yang menjadi renungan kita hari ini, isinya rupanya sangat khusus. Jujur, dalam mempersiapkan khotbah ini saya cukup bergumul. Kenapa? Ketika teks ini berbicara tentang relasi hubungan keluarga, relasi hubungan suami istri secara khusus, saya sendiri adalah orang yang belum berkeluarga. Saya sendiri orang yang belum beristri. Tetapi catatan yang terpenting di sini adalah bukan soal pengalaman saya, bukan soal pengalaman si pengkhotbah dalam urusan berkeluarga, tetapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita hari ini mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman Allah bagi keluarga kita pada hari ini. Dan saya pikir semuanya setuju soal itu. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dari bacaan Alkitab hari ini paling tidak kita akan mengenal tentang apa yang menjadi prinsip dari perkawinan secara Kristiani, apa yang menjadi prinsip dalam kehidupan berkeluarga secara khusus suami istri secara Kristiani. Dan kita akan menggali dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Akan tetapi bagi keluarga di rumah, apabila pemuda juga mendengar pemberitaan firman hari ini, jangan mundur. Apabila Bapak Ibu juga yang mungkin sudah janda, sudah duda, juga tidak perlu mundur. Karena bagi pemuda ini bisa jadi bahan kita untuk persiapan. Mungkin nanti ada pemuda yang akan melanjutkan ke jenjang kehidupan perkawinan. Kemudian juga bagi para janda, para Bapak Ibu yang sudah duda juga, ya tidak usah mundur. Pemberitaan firman ini juga bisa kita dengar dan mungkin bisa menjadi bahan untuk mengedukasi anak-anak atau mengedukasi orang lain secara Kristiani tentang perkawinan, memberikan sudut pandang baru. Jadi kita semua percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Semua orang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sejak hari Minggu kemarin, bacaan kita dari Alkitab diambil dari surat 1 Korintus. Sejak hari Minggu kemarin.
Dan kita ketahui bersama bahwa konteks jemaat Korintus setelah Rasul Paulus pergi dari sana, ada begitu banyak masalah yang terjadi di kota Korintus, di jemaat Korintus. Beberapa di antaranya seperti perpecahan ya, akibat favoritisme para rasul dan segala macamnya itu. Kemudian permasalahan berikutnya adalah sikap amoral, atau yang bisa kita lihat bahwa jemaat di sana juga terjebak dalam gaya hidup perzinahan dan perjabulan. Tapi ada satu hal yang unik kita bisa temukan bersama Bapak Ibu. Jemaat Korintus rupanya tidak hanya menjadi jemaat yang punya banyak masalah, tetapi jemaat Korintus juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Makanya kalau kita simak di pasal 7 ayat 1 dikatakan begini, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepada aku. Jadi memang jemaat di Korintus punya banyak masalah, tetapi rasa ingin tahu mereka tinggi sehingga mereka juga menulis pertanyaan-pertanyaan kepada Rasul Paulus. Intermezzo sedikit Bapak Ibu, hal ini rupanya hal yang penting. Jadi kalau kita ada hal-hal yang tidak kita mengerti, ada hal-hal yang ingin kita tanyakan, jangan ragu untuk bertanya kepada gembala. Jangan ragu untuk menanya kepada para pendeta. Jangan ragu untuk bertanya kepada para presbiter. Karena kemungkinan besar kita akan bisa berdiskusi dan bertanya jawab. Seperti jemaat Korintus kepada Rasul Paulus. Ya. Lalu, kita bisa melihat bersama Bapak Ibu bahwa Paulus diperhadapkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara teologis oleh Rasul Paulus. Dan salah satu yang ditanyakan oleh warga jemaat Korintus pada saat itu adalah tentang perkawinan. Dan sepanjang pasal 7 kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi prinsip dari perkawinan yang dijelaskan, yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Ada sejumlah prinsip, tetapi kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini di ayat 10 dan 11, salah satu prinsip perkawinan Kristen, salah satunya adalah tidak boleh menceraikan pasangan. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita melihat bersama kata tidak boleh menceraikan. Di ayat 10 dan di ayat yang ke-11. Kita garis bawahi kata menceraikan. Rupanya ayat 10 dan ayat 11 ini bisa kita perdalam secara linguistik. Mari kita perhatikan polanya. Kita lihat di ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Pola yang pertama di ayat 10. Polanya yaitu istri menceraikan suaminya. Pola yang kedua ada di ayat 11, yaitu suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi ada dua pola di sini. Dan rupanya di dalam dua pola ini Rasul Paulus menggunakan dua kata yang berbeda untuk menggambarkan perceraian. Memang dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak boleh menceraikan, satu kata saja. Tetapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu ditulis dalam dua kata yang berbeda. Misalnya, di pola yang pertama soal istri kepada suami, di situ dikatakan Rasul Paulus memakai kata horistenai dalam bahasa Yunani untuk mengatakan jangan menceraikan. Jadi menceraikan dalam pola yang pertama ditulis dalam kata horistenai, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah depart. Bapak Ibu kalau pernah ke bandara, melihat ada tulisan departure ya, keberangkatan. Ya, dan depart dalam bahasa Inggris artinya adalah pergi, memulai berangkat dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Pergi memulai perjalanan yang baru. Jadi artinya di sini adalah istri tidak boleh pergi meninggalkan suami karena ingin memulai perjalanan baru dengan laki-laki yang baru. Di situ penekanannya. Makanya di ayat 11 diberikan keterangan tambahan. Dan jikalau ia bercerai, ia di sini adalah istri, ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, berdamai dengan suaminya. Jadi yang diarahkan Rasul Paulus di sini adalah perempuan, istri tidak boleh mudah tergoda untuk berlabuh ke hati laki-laki yang lain selama dia sedang bersuami. Jadi tidak boleh ada keinginan untuk memulai yang baru dengan orang yang lain, laki-laki yang lain.
Kemudian kita lihat pola yang kedua. Kata yang dipakai Rasul Paulus dalam kalimat seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Rasul Paulus menggunakan kata afienai untuk menjelaskan kata menceraikan di pola yang kedua, suami kepada istri. Dan afienai dalam bahasa Inggris berarti put away. Saya kaget Bapak Ibu ketika saya menggali teks ini secara linguistik. Dalam Oxford Dictionary saya melihat bahwa put away dalam bahasa Inggris artinya adalah menempatkan sesuatu. Sesuatu ini artinya something, benda, bukan someone, Bapak Ibu. Jadi menempatkan sesuatu di tempat di mana ia disimpan karena telah selesai menggunakannya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah suami tidak boleh meninggalkan istrinya tuh seperti benda. Tidak boleh meninggalkan istrinya seperti memakai barang, habis pakai, ya, tinggalkan di tempat yang seharusnya. Enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi perilaku ini yang disoroti oleh Rasul Paulus sekalipun memakai kata menceraikan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam linguistik bahasa Yunani artinya berbeda. Untuk perempuan, untuk istri, dan untuk laki-laki, untuk suami. Nah, rupanya kemungkinan besar hal ini terjadi karena jemaat Korintus hidup dalam kebudayaan Yunani Romawi. Karena masyarakat itu gemar mencari yang terbaik, gemar mencari yang terhebat, gemar mencari yang terkuat, kemungkinan besar perempuan di Korintus juga demikian. Jadi kalau ada suaminya menunjukkan kelemahan, menunjukkan keburukan, menunjukkan kepayahan seorang suami, akhirnya ada keinginan seorang istri untuk berlabuh di laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, laki-laki yang terbaik. Kemudian dalam konteks laki-laki yang seringkali terjebak dalam budaya patriarki yang memperlihatkan bahwa laki-laki itu punya posisi yang dominan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, sehingga cenderung melihat perempuan itu seperti benda, melihat perempuan itu seperti barang. Makanya dikatakan put away, seolah-olah perempuan itu benda, seolah-olah perempuan itu barang. Nah, pertanyaannya, apakah situasi perceraian semacam ini masih ada sampai sekarang di Indonesia? Masih ada sampai sekarang di dunia? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jawabannya tentu masih. Situasi ini sangat-sangat lazim, masih kita temukan di sekitar kita. Dalam salah satu buku bacaan kami, Vikaris tahun pertama kemarin, tahun 2018-19, salah satu buku yang diwajibkan oleh Majelis Sinode untuk kami baca sebagai Vikaris tahun pertama kemarin adalah buku Perceraian dan Kehidupan Menggereja. Buku ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam buku ini diperlihatkan bahwa ada data sejak tahun 2010 sampai 2015, rupanya jumlah perceraian di Indonesia itu meningkat dari 15 sampai 20%. Dan di dalamnya itu adalah orang-orang yang beragama, termasuk orang Kristen. Jadi di angka 15 sampai 20% itu ada orang Kristen di dalamnya. Beberapa faktor dijabarkan penyebab-penyebab perceraian. Tetapi ada 3 faktor terbesar yang membuat sebuah rumah tangga itu bercerai. Yaitu yang pertama adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah perselingkuhan. Yang ketiga adalah masalah kekerasan di dalam rumah tangga. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen banyak yang bercerai? Mengapa orang Kristen ada saja yang bercerai? Mengapa orang Kristen terlihat seperti ada yang rumah tangganya tidak utuh? Padahal kita punya doktrin yang namanya tidak boleh bercerai. Di dalam akta gereja saja Bapak Ibu, akta gereja GPIB ini, tertulis bahwa GPIB dengan tegas menolak perceraian. Di Alkitab, di kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 dituliskan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan menyatu dengan istrinya. Itu tunggal Bapak Ibu ya, istrinya, bukan istri-istrinya. Akan menyatu dengan istrinya. Jadi
Perintah untuk monogami sudah ada sejak zaman penciptaan. Kemudian Tuhan Yesus juga berfirman, bersabda dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka tidak lagi dua tetapi satu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Doktrin-doktrin ini jelas, Bapak Ibu. Tetapi mengapa masih banyak orang Kristen bercerai? Mengapa masih banyak orang Kristen dalam keluarganya melakukan KDRT, berselingkuh, melihat pasangan sebagai benda? Kenapa? Rupanya dalam analisis dari buku ini, Bapak Ibu, dikatakan bahwa karena banyak orang Kristen itu salah fokus. Banyak orang Kristen yang masih menganggap bahwa tanggung jawab rumah tangga Kristen adalah tidak boleh bercerai. Ketika kita fokus pada kata ini tidak salah, Bapak Ibu. Tetapi yang salah adalah ketika kita memahami kata tidak boleh bercerai ini tidak secara utuh. Itu yang salah. Fokus kita cuma pada kata tidak boleh bercerai. Padahal Bapak Ibu, perintah tidak boleh bercerai, perintah untuk menolak perceraian, sebenarnya adalah perintah yang tidak berdiri sendiri. Karena tidak boleh bercerai itu punya makna. Maknanya adalah perintah tidak boleh bercerai itu memanggil keluarga Kristen, memanggil supaya keluarga Kristen, suami dan istri, bisa hidup memperjuangkan sikap yang benar, hidup yang benar, hidup yang adil, dan hidup yang damai. Mari kita lihat surat 1 Korintus pasal 7 ini di bagian terakhir, di ayatnya yang ke-35. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan yang baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi perintah supaya kita tidak boleh bercerai, rumah tangga Kristen tidak boleh bercerai, itu bukan untuk jadi beban keluarga. Tetapi itu semua diperintahkan supaya kita semua keluarga Kristen bisa hidup baik, bisa hidup benar, bisa hidup melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi ada maksud di situ. Tidak boleh bercerai adalah panggilan kita untuk memperjuangkan hidup yang baik, hidup yang damai bersama istri, bersama suami kita. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa Kristus bukan hanya Allah yang tidak senang kepada perceraian, tetapi Kristus juga adalah Allah yang juga peduli terhadap persoalan-persoalan keadilan, persoalan hidup yang benar, persoalan kesatuan rumah tangga. Jadi begini Bapak Ibu, karena kalau kita selalu fokus pada prinsip tidak boleh bercerai tanpa melihatnya secara utuh, maka kita akan menemukan banyak orang yang menyalahgunakan teks-teks Alkitab. Yang penting kan nggak cerai. Sekalipun aku KDRT sama keluarga, sama istriku, sekalipun aku berselingkuh, yang penting kan gak cerai. Nah ini yang menjadi gejala yang buruk Bapak Ibu, ketika kita berfokus pada perintah tidak boleh bercerai, tapi tidak memahaminya secara utuh. Gak apa-apa saya tampar istriku, yang penting saya tidak bercerai sama dia. Ini yang salah Bapak Ibu. Tetapi cara berpikirnya begini, bukan berarti kita memperbolehkan atau pro terhadap perceraian, tidak. Tetapi begini, 1 Korintus pasal 7 ayat 10-11 memang menyebutkan bahwa jangan menceraikan. Akta gereja juga menolak perceraian, tapi fokus pada maknanya, fokus pada makna di balik perintah tidak boleh bercerai itu. Fokusnya kita adalah memperjuangkan hidup yang benar, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kedamaian antara suami dan istri.
Kenapa? Karena kalau kita sudah fokus untuk memperjuangkan hidup yang benar, memperjuangkan hidup yang adil, memperjuangkan hidup yang damai, pastilah kita dijauhkan dari perceraian. Kalau kita fokus untuk hidup benar, untuk hidup adil, memperjuangkan kebaikan bersama suami dan istri, pasti kita dijauhkan dari perselingkuhan. Kalau kita fokus untuk memperjuangkan hidup yang benar, fokus untuk memperjuangkan hidup yang adil, fokus untuk memperjuangkan kebaikan, pastilah kita dijauhkan dari melihat pasangan itu sebagai benda. Karena kita berjuang untuk hidup baik, berjuang damai, berjuang adil bersama suami dan istri. Jadi fokus kita pada makna dari tidak boleh bercerai ini. Karena perintah tidak boleh bercerai ini mengajak keluarga Kristen untuk hidup damai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen, sejauh ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita telah bergumul dengan teks ini. Marilah kita menghayatinya dalam dua pesan teologis. Pesan yang pertama adalah, jadilah keluarga Kristen yang sehat dengan mengusahakan kedamaian dan kekudusan. Mari kita buka Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 menyatakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi dalam kehidupan berkeluarga, kita juga harus menjadi keluarga yang sehat dengan mengejar kedamaian. Berusaha berdamai suami, istri, dan anak-anak. Kenapa? Karena keluarga Kristen itu adalah keluarga yang kudus. Kudus dalam bahasa Ibrani adalah kadosh, yang artinya khusus, terpisah. Sehingga keluarga Kristen itu berbeda dengan dunia. Berbeda dengan keluarga-keluarga dunia. Ketika di luar sana ada tren perceraian, Bapak Ibu, kita lihat di infotainment sama-sama, ada begitu banyak para artis yang kawin cerai, seolah-olah meremehkan yang namanya lembaga perkawinan itu. Tetapi keluarga Kristen sebagai keluarga yang kudus, keluarga yang khusus, keluarga yang terpisah dengan dunia, artinya keluarga Kristen itu tidak meremehkan lembaga perkawinan itu. Tidak diremehkan. Dan juga dalam situasi ini, di tengah-tengah pandemi virus corona, kita juga harus tetap mengusahakan hidup yang kudus, hidup yang berdamai. Di tengah-tengah keluarga, sekalipun keluarga saat ini sedang mengalami kesulitan. Entah itu kesulitan finansial, kesulitan pekerjaan, dan seterusnya. Tapi usahakanlah, kejarlah perdamaian. Hiduplah dalam kekudusan. Itulah keluarga Kristen yang sehat. Kenapa saya katakan yang sehat? Karena kalau saya bilang jadilah keluarga Kristen yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tetapi yang paling mungkin yang kita kejar adalah keluarga Kristen yang sehat. Dengan mengusahakan kedamaian dan mengusahakan kekudusan itu. Pesan yang kedua, hiduplah damai. Hidup damai hanya bisa terjadi bila Kristus yang menjadi dasarnya. Ketika kita sudah berkeluarga, pastikan bahwa dasarnya adalah Kristus. Bukan uang, bukan hawa nafsu. Karena kalau uang, hawa nafsu yang menjadi dasar dari fondasi keluarga kita, pastilah keluarga kita akan hancur. Tetapi kalau Kristus, pasti kita bisa hidup damai bersama-sama dengan keluarga. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, berdamai. Mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Di situ kita bisa melihat bersama apabila Kristus menjadi dasar dalam kehidupan suami istri dan keluarga anak-anak dan seterusnya. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Istri akan tunduk kepada suami. Tetapi di situ dikatakan tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi bukan berarti suami itu Tuhan di dalam rumah. Hanya sebagaimana.
Ya, istri akan tunduk kepada suami. Kemudian suami akan penuh kasih terhadap istri, tidak berlaku kasar. Kemudian anak-anak akan taat kepada orang tua. Dan bapak-bapak juga tidak akan menyakiti anaknya. Orang tua tidak akan menyakiti anaknya. Itu semua terjadi kalau Kristus menjadi dasar dalam kehidupan berkeluarga. Jangan harap selama Kristus tidak kita jadikan dasar, tidak kita jadikan pusat dalam keluarga, jangan harap keluarga kita akan hidup dalam perdamaian. Jangan harap keluarga kita akan hidup dalam kesatuan yang utuh. Pendeta Andar Ismail dalam bukunya pernah menulis, selamat ribut rukun. Memang, Pendeta Andar Ismail mengatakan bahwa memang keluarga Kristen itu tidak akan mungkin bisa rukun terus setiap hari. Pasti akan ada ributnya. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Pasti akan ribut. Tetapi keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai dasar, Kristus sebagai pusat, seribut-ributnya keluarga, seribut-ributnya suami atau istri, seribut-ributnya orang tua kepada anak, pasti akan mengusahakan kerukunan. Pasti akan mengusahakan kedamaian. Dan ketika Kristus menjadi dasar dalam kehidupan keluarga kita, maka keluarga Kristen akan terhindar dari perpecahan. Bahkan terhindar dari yang namanya perceraian. Semoga kita sebagai keluarga Kristen tetap melihat Kristus sebagai pusat, Kristus sebagai dasar dalam kehidupan keluarga kita. Supaya kita bisa tetap hidup sesuai dengan kehendak-Nya, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kedamaian suami dan istri, istri dan suami, orang tua, anak-anak, anak ke orang tua. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita. Amin.